Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Resmiati dengan NIM 19060358 dari Prodi PGSD Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul penerapan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPS pada siswa kelas 5 SD. Yang saya akan bahas yaitu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan saya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Di sini, kondisi ideal di sekolah seharusnya model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPS pada siswa. Akan tetapi, kondisi nyatanya yaitu pelaksanaan pembelajaran IPS belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan menimbulkan kendala, sehingga kemampuan pemahaman konsep IPS pada siswa itu berkategori rendah. Nah, solusi yang peneliti berikan yaitu menggunakan model problem based learning pada pembelajaran IPS dengan materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumusan masalahnya yaitu ada yang pertama, apakah kemampuan pemahaman konsep IPS pada siswa kelas 5 yang menggunakan model problem based learning lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar menggunakan model konvensional. Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep. Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning. Tujuan penelitiannya yaitu pertama, mengetahui kemampuan pemahaman pada siswa kelas B menggunakan model pembelajaran problem-based learning lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. Yang kedua, mengetahui kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep. Yang ketiga, mengetahui kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Landasan teori di sini ada menurut Andreessen dan Krathwohl bahwa kemampuan pemahaman konsep adalah kemampuan untuk menuangkan kembali makna dari konsep materi yang telah dipelajari saat proses pembelajaran baik secara lisan ataupun tulisan. Sedangkan menurut Khusus Santi menyatakan bahwa model problem-based learning adalah rangkaian aktivitas belajar yang memuat fase-fase kegiatan pembelajaran yang berkembang menggunakan masalah otentik, memfasilitasi menyelidiki siswa aktif belajar, berkomunikasi, mencari, mengelola data, dan akhirnya menyimpulkan serta mengarahkan siswa pada kemampuan pemecahan masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode mixed method dengan desain sequential explanatory dengan teknik instrumen tes dan non-tes. Pada instrumen tes ini menggunakan soal dan non-tes menggunakan wawancara pada guru dan siswa. Subjek dan objek penelitian yaitu terdapat dua subjek penelitian, yaitu kelas 5A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa 28 siswa, sedangkan kelas 5B sebagai kelas kontrol sebanyak 25 siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Setiawarga yang berlokasi di Kampung Tolobosan, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Pada hasil penelitiannya yaitu di kelas eksperimen hasil pretest sebesar 41,07 sedangkan post-test 77,78 yang artinya pada saat menggunakan model problem based learning di kelas eksperimen ini mampu meningkatkan kemampuan pemahaman siswa, sedangkan di kelas kontrol
Hasil pretestnya itu menunjukkan 48,8 dan posttestnya 52,78. Pada kelas kontrol ini hanya menggunakan model konvensional, sehingga dapat dilihat bahwa hasil pretest dan posttest di kelas kontrol meningkat tidak begitu drastis. Selanjutnya, uji normalitas, yaitu berdasarkan pada tabel di samping, kelas eksperimen pada hasil pretest menunjukkan 0,069, sedangkan posttest 0,502 yang menunjukkan bahwa hasil posttest lebih besar dari 0,05 yang artinya berdistribusi normal. Sedangkan di kelas kontrol pada uji pretest menunjukkan 0,123 dan posttest 0,089 yang menunjukkan bahwa hasil posttest lebih besar dari 0,05 dengan artinya berdistribusi normal. Pada uji beda kelas eksperimen ini, yaitu hasil SIG yang diperoleh menunjukkan bahwa 0,002 yang artinya bersignifikasi kurang dari 0,05, artinya HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, uji beda di kelas kontrol dengan SIG menunjukkan 0,00 yang artinya signifikansi kurang dari 0,05 yang artinya HO ditolak dan HA diterima. Pada uji NGen di kelas eksperimen, NGen menunjukkan 0,57 yang berinterpretasi sedang, sedangkan kelas kontrol menunjukkan 0,38 interpretasi kurang. Sehingga di sini dapat dilihat bahwa model pembelajaran problem-based learning cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dibanding dengan model konvensional saja. Kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dengan menggunakan model problem-based learning, yaitu kesulitan yang peneliti temui, siswa sulit menangkap materinya karena materinya memang cukup banyak dan rumit. Lalu untuk kegiatan kelompoknya, mungkin setiap anggota kelompoknya tidak selalu ikut berpartisipasi mengerjakan soal yang guru berikan. Kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran materi proklamasi kemerdekaan menggunakan model problem-based learning, yaitu siswa kesulitan memahami isi materi sehingga guru menjelaskan secara beberapa kali materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, pada model pembelajaran problem-based learning ini cukup memakan banyak waktu sehingga siswa kesulitan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kesimpulannya yaitu terjadinya peningkatan kemampuan pemahaman siswa yang dilihat dari skor NGen dengan hasil efektivitas sebesar 56,70 yang artinya berkategori cukup atau sedang, dan hasil skor NGen 0,57 menunjukkan bahwa berkategori sedang, sehingga dapat dinyatakan bahwa model problem-based learning memang cocok diterapkan dalam pembelajaran IPS. Lalu, adanya kesulitan siswa dalam memahami suatu konsep pada materi proklamasi kemerdekaan, siswa kesulitan dalam memahami tahapan-tahapan kejadian materi tersebut, yang dimana memang materi proklamasi kemerdekaan memiliki kategori yang cukup rumit.
Selanjutnya, kesulitan guru yang ditemui yaitu kurangnya sarana sekolah sehingga kurangnya mendukung proses pembelajaran yang baik. Hal ini mengakibatkan siswa cenderung dapat bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Kesulitan dalam mengorientasikan siswa dalam berkelompok. Hal ini karena setiap siswa memiliki kemampuan penalaran yang berbeda-beda. Dan model problem based learning membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga guru dituntut harus menyampaikan materi dengan cepat tanpa mengurangi isi dan makna materi tersebut. Adapun saran dari peneliti yaitu sebagai berikut. Guru hendaknya menggunakan media pembelajaran guna mendukung pembelajaran yang efektif karena sekolah tidak selalu memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Setidaknya guru harus menyiapkan materi atau media pembelajaran agar siswa mudah memahami materi yang disampaikan. Saran bagi peneliti yang lain yaitu dapat melakukan penelitian lebih lanjut menggunakan model problem based learning untuk melihat kemampuan-kemampuan lainnya, sehingga penelitian yang menggunakan model problem based learning tidak selalu pada topik yang itu-itu saja. Sekian presentasi tentang penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.